semuanya, perkenalkan nama saya Risya Damayanti. Saya dari kelas 05 Forve 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Apa tujuan komunikasi efektif? Tujuan komunikasi efektif adalah 1. Mengubah sikap, 2. Mengubah opini atau pendapat, yang ketiga mengubah perilaku, yang keempat mengubah masyarakat. Apa fungsi komunikasi efektif? Fungsi komunikasi efektif adalah: yang pertama ada fungsi informasi, yang kedua fungsi ekspresi, yang ketiga fungsi kontrol, yang keempat fungsi sosial, dan yang kelima fungsi ekonomi. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan, komunikator. Yang kedua pesan yang dikirim. Yang ketiga ada bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Yang keempat penerima pesan. Yang kelima umpan balik atau feedback. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama dari segi kemasan pesan, ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara. Yang kedua, cara kelangsungannya. Yang pertama ada komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dikatakan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat komunikasi lainnya. Menurut penyampaiannya, yang pertama ada lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat bertatap muka, misalnya dialog dua orang, wawancara maupun rapat, dan sebagainya. Yang kedua tertulis, adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis, misalnya surat, naskah, spanduk, banner. Yang keempat ada komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama ada formal. Komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Misalnya rapat kerja perusahaan, konversi. Yang kedua ada informal, yaitu komunikasi yang tidak mendapat pengakuan resmi, yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan, misalnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Hambatan komunikasi. Tentu saja dalam komunikasi memiliki hambatan. Hambatan komunikasi yaitu: pertama ada hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional, sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, dan kepentingan. 2. Hambatan media.
terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan dengan jelas. Yang ketiga, hambatan dari penerima pesan. Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka, tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Faktor penghambat komunikasi. Yang pertama itu hambatan bersifat teknis. Faktornya seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dilakukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, kondisi fisik dan tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang kedua, hambatan sistematis. Disebabkan kesalahan dalam penafsiran, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa, kata-kata, kalimat, kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan perilaku. Disebabkan berbagai bentuk sikap dan perilaku baik dari komunikator maupun komunikan.